ngelihat Apu dan ngobrol sama Apu gitu. Akhirnya Pak Nirmal memutuskan untuk mau bunuh diri atau mau ngapain ya, karena dia berdiri di atap gedung gitu gak lur, atau dia mungkin mau jadi Superman, saya juga nggak tahu. Terus tapi akhirnya Pak Nirmal memutuskan untuk tidak jadi terbang. Nah, pihak kepolisian akhirnya nemu ini rumah Pak Nirmal, tempat tinggalnya dulu sama Apu, yang udah ditinggalin Pak Nirmal tentunya. Nah, karena beritanya ini viral, istrinya Pak Nirmal pun tahu kan, istri si ibunya Apu ini tahu, istrinya di Amerika tahu dan memberi semangat ke Pak Nirmal. Pak Nirmal yang melihat postingan istrinya di Facebook itu pun akhirnya semangat lagi guys. Terus dia menelpon tim Pak Naciket dan kebetulan di situ dia sedang ada Pak Mendagri dan Pak Nimbalkar. Jadi Pak Nimbalkar ini adalah kayak bendahara gitu ya di partainya Pak Mendagri ini. Terus dapatlah kesepakatan kalau besok pagi mereka akan melakukan debat yang akan dilakukan di Delhi. बात करने का तमीज नहीं है तुमको तुम लोगों का क्या ख्याल रखोगे क्या चलाओगे तुम देश. Nah, si tim Pak Naciket dan juga tim-tim militer lain udah nyiapin nih strategi dan kemungkinan ketika Pak Nirmal datang ke Delhi. Kayak misalnya nyebar si penembak jitu di mana-mana. Go. Nah, tapi dasar si Pak Nirmal ini cerdas ya, lur. Pak Nirmal yang disangkanya akan datang naik bus justru naik kereta dan tiba malam hari di tempatnya di Mumbai. Jadi Pak Nirmal itu datangnya ke Mumbai dan datang ke rumahnya, terus dia berhasil masuk ke rumahnya yang bahkan dijaga polisi di depannya, dan Pak Nirmal meminta untuk dilakukan debatnya di rumahnya aja, di Mumbai, bukan di Delhi. Nah, selain itu Pak Nirmal juga meminta pihak Swatantara TV untuk meliput debatnya ini secara langsung. Pak Nirmal juga mengundang lawan debatnya sendiri. Yang pertama tentunya Pak Mendagri, kemudian Pak Nimbalkar selaku bendahara partai, terus Pak Wadia, direktur perusahaan partner pemerintah, pemborong proyek pembangunan jembatan, Pak Abai, dan Pak Samir selaku arsitektur pembangunan jembatan. Singkat cerita, setelah mereka semua berkumpul, Pak Nirmal langsung menanyakan kepada Pak Samir selaku perancang bangunan jembatan. Pak Samir mengaku kalau tidak ada yang salah pada rancangan bangunan jembatannya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan jembatan itu cepat runtuh. Misalnya kayak kualitas bahan baku pembangunan jembatan, pengerjaan yang buru-buru, atau karena pondasinya kurang kuat, lur. नई डिजाइन में कोई गड़बड़ी नहीं थी. फिर क्या नहीं था? सब स्टैंडर्ड में. Nah, Pak Nirmal melemparkan pertanyaan kepada Pak Abai
Dan Pak Abe di sini mengaku kalau dia harus membayar suap yang banyak. Tapi ketika ditanya suap itu buat siapa dan ditujukan ke Pak Nimbalka kayak diam-diam gitu aja lur. इसको खिलाया इसको खिलाया इसको खिलाया Akhirnya Pak Nirmal bangkit dan membuka tabung gas yang sudah ia sediakan. Karena itu akhirnya Pak Nirmal ngaku kalau ia emang menerima suap, tapi buat uang partai dan sebagian baru masuk kantongnya. Ya, tapi Pak Nimbalkar tetaplah ada bela dirinya. Dia bilang kalau ya ini juga ada faktor kecelakaannya juga, nggak murni salah saya. Gitu-gitu lur. Nah, pertanyaan dilanjut ke Pak Mendagri. Tapi kayaknya di sini tuh Pak Mendagri kelihatan banget kalau dia tuh jaga image gitu. Karena kan di depan kamera ya dan disiarkan langsung. Karena Pak Mendagri kelihatan belum mau mengakui kesalahannya, akhirnya Pak Nirmal ini nembakin pistolnya ke arah Rohan. Ya meskipun Pak Nirmal ini cuma gertak aja, karena kan emang dari awal Pak Nirmal tuh nggak ada niatan buat nembak si Rohan sih, buat bunuh si Rohan itu nggak ada niatan Pak Nirmal. Nah setelah itu barulah Pak Mendagri itu berlutut dan menuruti perkataan Pak Nirmal. कोई पैंतरेबाजी नहीं, सिर्फ जवाब, नहीं तो इस कमरे के अंदर सबको जला कर राख कर दूंगा। देखो तुम शांति रखना, हम तुमको भरपूर पैसा देंगे। देखो क्या क्या तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं सब सच। Di sini istri Pak Nirmal menyaksikan sepanjang debat sambil menangis ya lur. Pak Mendagri membuat pengakuan yang mencengangkan lur. Dia mengaku kalau pemerintahannya emang korup dan pejabat-pejabat itu ngejar kursi pemerintahan ya buat korupsi. Kalau mereka bersikap baik, ramah, sederhana di depan publik ya itu cuma kedok aja lur. Terus dia juga bilang kalau konstitusi, undang-undang, polisi itu cuma buat alat untuk menakuti rakyat. Ya semakin rakyat tercerai-berai, artinya pemerintah semakin mudah untuk mengadu domba dan menginjak-injak rakyatnya sendiri. Habis itu, karena Pak Nirmal merasa sudah mendapatkan apa yang dia cari, yaitu sebuah informasi tadi, Pak Nirmal mempersilahkan semua tamunya untuk keluar dari rumahnya. पंद्रह साल नहीं लगेंगे ये समझने में। सब समझ गया हूँ मैं। सारा जहां मेरा हुआ, सारा जहां मेरा हुआ, सुबह की वो पहली दुआ या फूल रेशम का मासूम सा। Ya, Pak Nirmal juga akhirnya ditangkap dan dibawa oleh Pak Najikid dan timnya. Dan sebelum dipenjara, Pak Nirmal datang ke laut buat melarung sepatu, tas, dan juga botol minuman peninggalan Apu. Setelah itu, film pun selesai. Nah, kui nembe ceritane film ada Ari lur. Piye? Ceritane apik ora? Yakinlah, akeh banget ya sing tegang-tegang terus disedih. Ora bisa tak critakna nang kene. Ya kepenake tonton dek ya lur. Nah, nek aku sih wis nonton ping pira baik ya. Nyong wis nonton ping pira, terus tetep nangis terus. Bendang nonton tetep nangis. Wis lah ya, aja suwe-suwe. Sekian alus cerita film dari saya. Aja kelalen pada subret. Ben dewek cepet ketemu maning. Bye-bye.